Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 tema 7 kelas 2023A akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Inovasi Keuangan dan Dampaknya pada Perdagangan Digital. Next, dengan anggota kelompok Intan Dwi Listiani dengan NIM akhir 002, Yai Mafia dengan NIM akhir 010, saya sendiri Afinela Salma dengan NIM akhir 023, Sela Zaimatur dengan NIM akhir 024, Rahmi Subahiriza dengan NIM akhir 039. Dengan anotasi yaitu pertama pendahuluan, kedua perkembangan inovasi keuangan di era digital, ketiga jenis-jenis inovasi keuangan yang mendorong perdagangan digital, keempat peran inovasi keuangan dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi perdagangan digital, kelima, tantangan regulasi dan keamanan dalam penerapan inovasi keuangan pada perdagangan digital. Yang terakhir, kesimpulan. Baik, yang pertama pendahuluan. Inovasi produk keuangan di era digital telah mengubah cara penggunaan dan pengelolaan uang, terutama dengan bantuan teknologi seperti aplikasi keuangan, blockchain, dan AI. Pertumbuhan transaksi e-commerce di Indonesia yang mencapai 162% menunjukkan pergeseran signifikan ke arah platform digital. Dalam hal ini, perusahaan keuangan tradisional terpaksa beradaptasi dengan teknologi baru untuk mengikuti perubahan model bisnis yang semakin digital. Meskipun membawa kemudahan, inovasi ini menghadapi tantangan seperti isu keamanan data dan regulasi yang kompleks. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat penting untuk membangun ekosistem keuangan digital yang aman dan berkelanjutan. Next. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan inovasi keuangan di era digital. Perkembangan di era digital di dunia sangat pesat seperti pada layanan keuangan. Dulu kita bertransaksi mungkin hanya menggunakan ATM ataupun uang cash, tetapi sekarang kita bisa bertransaksi hanya dengan menggunakan smartphone saja. Banyak layanan keuangan elektronik yang bisa diakses melalui gawai. Berikut beberapa jenis-jenis inovasi keuangan dalam layanan digital. Yang pertama yaitu e-wallet. E-wallet atau dompet digital yang dikenal telah menjadi salah satu elemen inti dalam perubahan besar dalam dunia keuangan digital. Dengan menggunakan e-wallet, pengguna dapat menyimpan uang secara virtual dan melakukan berbagai transaksi online. Yang kedua yaitu e-money. E-money adalah bentuk uang digital yang tersedia dalam sistem perbankan dan dapat digunakan untuk transaksi elektronik. Hampir semua bank besar yang ada di Indonesia telah menyediakan layanan e-money. Yang ketiga yaitu PayLater. Layanan keuangan digital berbentuk PayLater menawarkan kemudahan bagi konsumen untuk membeli produk atau jasa terlebih dahulu, lalu membayarnya dalam bentuk cicilan selama periode tertentu. PayLater dirancang untuk memudahkan transaksi. Baik, yang berikutnya ini ada jenis-jenis inovasi keuangan yang mendorong perdagangan digital. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu ada peer-to-peer atau P2P lending dan crowdfunding. Peer-to-peer lending dan crowdfunding juga dikenal sebagai platform keuangan. Platform ini memiliki kemampuan menyatukan pihak yang memerlukan dana dengan pihak yang menyediakan dana sebagai modal atau investasi. Seringkali proses melalui peer-to-peer lending jadi lebih lancar karena bisa dikerjakan di satu platform online saja. Vintage ini menghubungkan antara pemberi pinjaman atau yang kita disebut investor dengan para mencari pinjaman dalam satu platform. Dan yang kedua ada manajemen risiko investasi. Dalam jenis ini kita bisa memantau keadaan keuangan dan merencanakan finansial dengan lebih simpel dan praktis. Jenis manajemen risiko investasi seringkali tersedia dan dapat diakses melalui smartphone. Pengguna hanya perlu memberikan data yang diperlukan untuk dapat mengelola keuangan dengan baik.
Fintech ini menyediakan layanan berupa robo-advisor yang membantu dalam perencanaan keuangan serta platform e-trading dan e-insurance. Dan ketiga ada payment, clearing, dan settlement. Fintech ini menawarkan layanan pembayaran sistem yang berkualitas, baik yang didukung oleh industri perbankan maupun platform yang disediakan oleh Bank Indonesia, seperti Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Sistem clearing nasional BI atau yang bisa disingkat sebagai SKNBI hingga BI Scriptless Securities Settlement System. Ada beberapa startup finansial yang sering menawarkan layanan payment gateway atau e-wallet. Kedua produk ini masih termasuk dalam kategori pembayaran clearing. Dan yang terakhir ada market aggregator. Fintech jenis ini merujuk pada portal yang menghimpun berbagai informasi keuangan guna disajikan kepada target audiens atau pengguna. Agregator merupakan jasa teknologi informasi yang menghubungkan sistem dari berbagai sumber online guna mengumpulkan informasi yang bernilai tambah bagi konsumen, sehingga mereka bisa memilih produk atau layanan sesuai preferensi. Biasanya fintech semacam ini mengandung beragam informasi seputar keuangan, saran investasi, dan kartu kredit. Dengan kehadiran fintech seperti ini, diharapkan pengguna dapat memperoleh banyak informasi sebelum membuat keputusan yang berkaitan dengan keuangan. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu peran inovasi keuangan dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi perdagangan digital. Yang pertama yaitu pengurangan biaya transaksi. Dengan mengurangi biaya transaksi dapat memudahkan usaha kecil dan menengah dalam perdagangan digital. Yang kedua yaitu peningkatan transparansi dan kepercayaan. Penggunaan teknologi seperti blockchain meningkatkan transparansi dalam transaksi keuangan. Setiap transaksi dicatat secara permanen dan dapat diakses oleh semua pihak yang berwenang, yang mengurangi resiko penipuan dan meningkatkan kepercayaan antara pengusaha dan konsumen. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi operasional bagi para pelaku bisnis. Misalnya penggunaan e-wallet dan sistem pembayaran digital dapat menghemat waktu dan biaya, serta meningkatkan fokus pada pengembangan bisnis. Yang keempat yaitu efisiensi operasional melalui kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional. AI dapat digunakan untuk analitik prediktif, mengotomatiskan tugas rutin, dan mempersonalisasi layanan. Yang kelima yaitu mempermudah akses layanan finansial dan memperluas cakupan ekonomi digital. Dengan adanya peningkatan akses finansial melalui layanan keuangan digital, dapat membantu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memperkuat ekosistem digital di Indonesia. Next. Selanjutnya yaitu tantangan regulasi dan keamanan dalam penerapan inovasi keuangan pada perdagangan digital. Yang pertama yaitu tentang regulasi, ada perubahan model bisnis. Jadi inovasi keuangan digital telah memaksa entitas keuangan tradisional untuk mengubah model bisnis mereka. Hal ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk regulasi yang responsif agar dapat mengakomodasi perubahan tersebut. Yang kedua yaitu regulatory sandbox. Untuk mengatasi tantangan ini, entitas seperti Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menerapkan mekanisme regulatory sandbox. Ini memungkinkan fintech untuk menguji produk dan layanan mereka dalam lingkungan yang terkendali sebelum peluncuran penuh. Yang ketiga yaitu kepatuhan dan pengawasan. Banyak perusahaan fintech beroperasi di luar pengawasan ketat yang dikenakan pada bank tradisional. Hal ini menciptakan risiko bagi konsumen, termasuk potensi penipuan dan penyalahgunaan data pribadi. Next. Selanjutnya yaitu tantangan keamanan. Yang pertama, keamanan data. Dengan meningkatnya penggunaan platform digital,
Untuk transaksi keuangan, keamanan data menjadi isu kritis. Serangan cyber dapat mengakibatkan kebocoran informasi sensitif. Yang kedua yaitu penipuan dan resiko keuangan. Inovasi seperti pinjaman online dan platform peer-to-peer lending seringkali menarik perhatian penipu. Tanpa regulasi yang ketat, konsumen dapat menjadi korban penipuan yang merugikan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki mekanisme perlindungan konsumen yang efektif dalam setiap inovasi keuangan yang diperkenalkan. Yang terakhir yaitu perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan regulasi yang diterapkan. Ini termasuk transparansi dalam biaya dan risiko yang terkait dengan produk keuangan digital, serta akses mudah bagi konsumen untuk melaporkan masalah atau keluhan. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan, perkembangan inovasi keuangan di era digital seperti fintech telah mengubah cara masyarakat mengelola dan mengakses layanan keuangan melalui teknologi seperti e-wallet, peer-to-peer lending, dan blockchain. Inovasi ini mempermudah transaksi, meningkatkan efisiensi, dan memperluas inklusi keuangan dengan mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan tradisional. Berbagai layanan, termasuk paylater, e-money, dan robo-advisor mempercepat perdagangan digital dan meningkatkan transparansi. Namun, tantangan signifikan muncul dalam regulasi dan keamanan seperti perlindungan data, penipuan, serta pengawasan regulasi. Regulatory sandbox dan perlindungan konsumen menjadi solusi awal untuk mengatasi isu ini dengan kebutuhan kerjasama antara regulator, industri, dan konsumen agar ekosistem ini tetap aman dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.